aja Kak Nabila. Kakak di sini akan membahas tentang fikih. Udah pada tahu belum apa itu fikih? Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik itu kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan dengan Allah. Nah, salah satu materi fikih yaitu rukun Islam. Siapa nih yang udah tahu rukun Islam? Rukun Islam adalah kewajiban setiap orang yang beragama Islam. Ada berapa ya rukun Islam itu? Iya bener, ada 5. Apa aja ya? Yuk kita bahas. Tapi sebelumnya kakak pengen setelah belajar ini kita mengamalkannya ya adik-adik, bukan sekedar dihafal saja. Oke, baik adik-adik. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima naik haji. Kita hafalkan yuk sambil bernyanyi. 1, 2, 3. Katakan rukun Islam yang pertama syahadat, katakan rukun Islam yang kedua sholat, ketiga bayar zakat, keempat berpuasa, kelima pergi haji naik pesawat. Wush wush. Sekali lagi ya. Katakan rukun Islam yang pertama syahadat, katakan rukun Islam yang kedua sholat, ketiga bayar zakat, keempat berpuasa, kelima pergi haji naik pesawat. Wush wush. Yuk adik-adik, sekarang kita belajar sedikit lebih jauh tentang rukun Islam. Rukun Islam yang pertama ada syahadat. Apa ya syahadat itu? Syahadat adalah sebuah pernyataan kepercayaan sekaligus pengakuan atas keesaan Tuhan atau Allah dan Muhammad utusan Allah. Syahadat itu ada 2. Yang pertama ada syahadat tauhid, yang kedua ada syahadat rasul. Gimana ya bunyi syahadat tauhid? Syahadat tauhid berbunyi asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau syahadat rasul itu berbunyi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, artinya dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Jadi di sini kita tuh harus mengetahui bahwa Tuhan kita itu cuma satu, yaitu Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Orang yang ingin masuk agama kita, masuk agama Islam, itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dulu. Apa tadi bunyinya adik-adik? Bunyinya yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, artinya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Yang kedua ada sholat. Sholat itu merupakan tiang agama. Gimana nih kalau misalnya ada masjid gak ada tiangnya? Roboh kan? Begitu pula dengan kita. Jadi kalau kita tidak sholat, maka iman kita bakal roboh. Sholat itu ada terbagi 2. Yang pertama ada sholat wajib, yang kedua adalah sholat sunnah. Apa itu sholat wajib? Sholat wajib itu dikerjakan dapat pahala dan ditinggalkan dapat dosa. Kalau sholat sunnah itu apa ya? Sholat sunnah ketika dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak apa-apa. Apa aja ya sholat wajib itu? Sholat wajib itu ada 5 waktu dalam sehari semalam. Ada sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, ada sholat maghrib 3 rakaat, ada sholat isya 4 rakaat. Nah di sini siapa ya yang masih sering meninggalkan sholat wajib? Apa nggak takut dosa? Jadi kita nggak boleh ya ninggalin sholat wajib, karena nanti disiksa di api neraka.
Sholat sunnah itu ada sholat, contohnya ya, sholat duha. Sholat duha itu yang dimulai setelah matahari terbit sepenuhnya setelah syuruk atau pukul 7.30 sampai azan zuhur. Yang kedua ada sholat tahajud. Sholat tahajud itu dikerjakan sepertiga malam, kira-kira dari pukul 1 malam sampai waktu subuh. Jadi jangan pernah ya meninggalkan sholat. Sholat itu gampang kok. Rukun Islam yang ketiga ada zakat. Zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta yang kita miliki kepada orang yang berhak menerimanya, seperti orang fakir dan orang miskin. Salah satu zakat yaitu zakat fitrah. Apa ya zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan setiap umat muslim pada bulan Ramadan atau hari raya Idul Fitri datang. Jadi adik-adik dari kecil, dari baru keluar dari perut ibunya, kalau udah Ramadan nih wajib membayarkan zakat fitrah. Siapa yang bayarkannya? Yang membayarkannya orang tua adik-adik semua. Rukun Islam yang keempat ada puasa. Puasa artinya menahan diri. Maksudnya menahan diri dari makan dan minum dari sebelum subuh atau waktu imsak sampai waktu maghrib. Di sini siapa yang udah pernah puasa? Puasa di sini bukan hanya sekedar menahan makan dan minum saja ya, tetapi juga menahan diri supaya tidak marah-marah. Berarti kalau adik-adik puasa, gak boleh ya marah-marah ke bunda sama ayahnya, nanti puasanya batal loh. Oke adik-adik, rukun Islam yang terakhir atau yang kelima ada haji. Ibadah haji ke Baitullah di kota Mekah bagi yang mampu. Jadi yang mampu ya gak boleh memaksakan diri. Tetapi kalau mampu tidak naik haji gak boleh ya, karena haji itu wajib bagi yang mampu. Tetapi kalau mau naik haji itu harus sehat badannya, cukup bekalnya, ada transportasinya. Sehat badannya itu maksudnya kita tuh gak boleh lagi sakit. Soalnya kalau kita lagi sakit naik hajinya takut kita gak fokus dalam ibadahnya. Cukup bekalnya itu yaitu ada uangnya, jadi kayak buat makannya, buat sewa tempat tinggalnya, buat sewa transportasinya, dan ada juga transportasinya. Gimana nih kalau kita udah punya uang tapi transportasinya nggak ada? Kan sama aja, jadi nggak bisa. Jadi harus ada transportasinya. Oke adik-adik, dari tadi kakak sudah menjelaskan apa itu rukun Islam, apa aja yang ada di dalam rukun Islam. Jadi sekarang kita tuh harus bisa mengamalkannya. Oke? Rukun Islam ada lima. Yang pertama mengucap syahadat. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga berpuasa. 4 dan 5 zakat dan haji. Rukun Islam ada lima. Yang pertama mengucap syahadat. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga berpuasa. 4 dan 5 zakat dan haji. Rukun Islam ada lima. Yang pertama mengucap syahadat. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga berpuasa. 4 dan 5 zakat dan haji. Rukun Islam ada lima. Yang pertama mengucap syahadat. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga berpuasa.